Oke, what's up guys? Ya, sekarang udah di-announce ya squad list yang ada 27 atau 26 yang bakal dipanggil, tapi nanti akan disaring lagi jadi 25 maksimal atau 23. 23 ya. Tapi kan squad yang akan kalau di list itu Justin Hubner sama Orit Mangun ada. Justin Ada. Tapi kan di pertandingan nanti mereka nggak bisa main dan karena juga suspend kan. Ada beberapa kayak pemain yang mungkin cedera, masih 50-50 kayak Kevin Dix. Iya. Dan Egy ya juga beritanya. Egy juga, dan juga ditambah udah resmi 3 pemain baru kita yang akan bergabung seperti Emil Euduro, Joey Pelupesi dan Tapi juga Dean James. itu ada mereka dipanggil. Belum kan squad itu announce sebelum sebelum Mungkin pas sumpah. lawan Bahrain mungkin bisa jadi ya. Pasti jadi. Kalau seandainya pelatih Patrick Kluivert membutuhkan, Ya, pasti masuk. brand mereka pasti akan juga mungkin Karena- stay di sini ya, stay di Indonesia. Karena iya. Karena kan nama ini itu 1 minggu sebelum pertandingan. enggak gini kan, pasti mungkin mereka juga masih stay di Indonesia karena ini kan berarti FIFA break ya, international Ya. break, terus juga akan nanti melawan home, mungkin mereka akan tetap stay, terus juga mungkin ini pun kan mungkin sekitar seminggu kan biasanya butuh waktu untuk sudah pengambilan sumpah tapi perpindahan federasi kan. Ya. Tapi kayaknya kalaupun masuk pasti ada nama-nama yang tergeser nih. Kalau Lu kira lu sendiri siapa? nama yang tergeser ya. Mungkin kiper kalau gue. Kiper satu. Itu Nadeo pasti kan. akan yang masuk. Ya, Hernando kiper ketiga. Iya. Terus mungkin hoki pasti kayaknya. Hoki kalau yang dari 3 itu masuk siapa? Oh, si Ada Orat Sananta Mangun. masih ada. Oh ya, Orat Mangun kan nggak bisa bermain juga. Ya, berarti nanti kemungkinan Orat Mangun yang akan masuk hoki keluar Iya, gitu. Ferrari mungkin bisa juga akan dicoret. Bagaskara, karena kita di lini belakang itu udah numpuk banget soalnya. Dan ya mungkin karena Orat Mangun nggak bisa bermain ya. Jadi kayaknya peran Dean James ini mungkin akan didorong ke depan. Karena kan dia main wingback juga kan. Oh, Dins winger kalau Di posisi Verdong siapa Latupesi? Pelupesi itu kan tengah ya? Ya, midfield. Defensive midfielder Ya. kan dia itu. Dan usianya juga udah matang ya, kamu 30-an. bisa jadi kandidat kapten karena dia di klub-klubnya selain kedekatan dengan Patrick, gue baca di klub-klub dia sebagai kapten karena usianya juga usia yang Tapi sangat matang jadi mungkin kapten. kayaknya kapten mungkin di awal masih J ya. Ya, Karena mungkin dia ya udah- maksudnya kalau seandainya Jay lagi berhalangan kan bisa dia yang Ya, jadi. tapi kayaknya untuk awal start kayaknya agak sulit sih mungkin dia jadi kapten langsung. Iya. Dan juga yang menarik adalah posisi ini kan berarti posisi Dean James ini kan sama dengan ini ya Verdong ya. Sementara mereka juga sama-sama punya istilahnya salah satu Dean James ini kalau main di wingback atau winger. wingback. Oh, wingback. Wingback tapi lebih ke attacking dia, lebih defensifnya agak kurang, tapi dia lebih Tapi kalau menyerang menggeser inside lah. dengan performa Verdong susah sih menurut gua. Ya, tapi mungkin apakah bisa juga dia di 2 wingback dipasang kan? Karena Wat Mangun nggak bisa bermain, yang di posisi kiri. Jadi dia lebih ke depan, sementara Tapi biasanya gini bro, kalau seandainya ya emang pernah terjadi ya kalau dari wingback jadi winger yang berhasil dan dengan gacor, salah satunya adalah Gareth Bale. Tapi biasanya winger ini sendiri apabila sudah di dalam menyerang, kadang kreativitas untuk penusukannya cutting inside-nya ya. dalam artian untuk mencetak gol. Tapi kalau untuk iya. membuat sebuah peluang, Membuka ruang. crossing itu banyak contoh lah Marcelo. Ya, Kayak di ya. Real Madrid itu kecenderungan gitu sih menurut gue. Ya. Sebenarnya menurut gue bisa jadi diberi kesempatan sih kalau menurut gue yang kayak seperti menurut- Eliano. Ya, Karena Eliano tuh gue rasa mungkin dari segi fisik dan segi kecepatan mungkin gak terlalu cepat. Tapi gue punya pasti impact penasaran di depan. kreativitasnya Ya, dia. karena dia belum diberi kesempatan untuk Ya. kreativitas di depan ya. Tapi kan bisa aja juga. Ya maksudnya kayak Eliano tuh menurut gue kalau diberi kesempatan hampir mirip kayak Marceng dia. Kayak Marcelino ya. Iya, punya kreativitas Dan lah. visi bermain juga. Ya. Dan yang menarik, siapa yang akan menggantikan posisi Orat Mangun nih?
Kita kan kalau Patrick Kluivert kita lihat kemungkinan 4-3-3 ya. Mungkin atau mungkin juga formasi yang sama karena takutnya kan Atau pemain masih mungkin belum beradaptasi di match awal. Bisa juga dicoba tetap masih mungkin 4-3-1-2 gitu ya. Bisa juga 4-4-2 Marcen kan 3 ya. Marcen kan di Free roll-nya lah. Free roll-nya. Di attacking-nya. Atau mungkin akan tetap 3-4-3 atau 3-5-2 karena menyesuaikan. Karena kan? gua belum pernah lihat. Ini formasi masih 50-50 ya. Emang kan gini, kita bisa melihat kita bisa melihat Patrick Kluivert kan emang sebagai pelatih juga sudah cukup lama. Ya. Tapi kan melatih yang bukan tim yang mungkin masyarakat yang sering kita lihat. Jadi kita nggak tahu gaya bermainnya condongnya kemana. Apakah memakai real striker Ya. atau False nine. False nine seperti kayak Sintayong dulu nggak memakai real striker. Tapi Tapi dengan dipanggilnya oleh Romeni kan dipanggilnya dengan 2 striker, ada Hoki, ada Sananta, mungkin bisa jadi sesuatu yang berbeda ya. Karena Oleh kan balik lagi cenderung ke winger juga ya. Tapi dia bisa lah di tengah, bisa juga di tengah. Dan mungkin juga akan dipasang oleh Romeni di kiri, terus di kanan gue yang penasaran gue emang penasaran sih dari lini tengah dan lini depan ya. Kalau belakang nggak akan jauh berbeda ya, sih. pasti mungkin milik Jai milik Jai atau Rizky Ridho yang menemani atau Ilhers. Nah, terus nggak bisa bermain ya. Terus di kanan kan kemungkinan Sandy Walsh atau Kevin Dix. Bisa kalau Kevin bisa Dix. bermain, kan? Terus di kiri mungkin ada tempat Verdong dah, Ya, walaupun depannya ada mungkin Haye terus Pelum Pesi bisa atau nah ini kan depan, anu juga kan ya, maksudnya masih karena dengan skuad yang lumayan banyak juga pilihannya di tengah ada Nathan Joaon, ada tapi kemungkinan menurut gue karena kematangannya Haye Pelum Pesi. Nah, apakah kan kayaknya tipe mereka ini tipe yang enggak pakai otak ya bermainnya kayaknya ya. Bermain pakai otak, bisa jadi pakai 2 DM ya. Jadi 4-2 4-2-3-1. Ya kan? Ya, itu bisa. Tapi kalau saya 4-3-3 yang akan menemaninya mungkin si Ivar ya. Ya kan, Ivar karena Ivar Tom Haye. Nah, kayaknya cenderung 2 DM sih. Kalaupun pakai 4 back ya kayaknya cenderung 2 DM. Kalau seandainya 2 DM berarti kan di depannya 4-2-3-1. 1 ini kemungkinan oleh. Ya, nah, 3 ini Marceng. Mungkin strike atau strike kan gak dipanggil. Rafael Strike ada? Coba cek. Ada Rafael Strike. Ada. Pasti ada Rafael Strike. Oh, bisa. Atau mungkin ini kan Renders ada kemungkinan baik lumayan ada Egy lagi bagus bisa, ya. Kan mengisi sisi kanan kan Egy bisa mengisi sisi kanan. Kalau Malik Rizaldi kan cedera, tapi kalau Witan kenapa nggak dipanggil? Oh malah Witan ya, berarti yang nggak dipanggil ya Rafael Strike dipanggil, Asnawi nggak dipanggil juga kan? Iya. Oh, gue kira malah Witan yang dipanggil. Witan nggak ada. Witan malah tapi emang di performanya di Persija kan lagi naik turunnya ya. Egy yang anu. Terus juga apa bisa jadi juga striker Dewa juga si siapa Bagaskara bisa jadi itu yang satunya oleh di belakang. Oleh sebelah kiri. Kalau kita kan tadi itu kan 4-2-3-1 ya. Bisa Oleh di kiri, Marceng di tengah. Nah, kanan nanti bisa Eliano atau Strike ya. Karena masih banyak variasi lah. Tapi yang menarik juga Yakob Sayuri nggak dipanggil ya. Yance juga? Iya. Jadi cedera Yakob, Yance, Witan yang nggak ada. Malik cedera kan? Malik. Iya, Malik. Mungkin juga. Karena performanya yang menurun atau ya terlebih kayaknya tapi mungkin. Emang gue beberapa kali ya lihat kemarin tuh karena lagi rame di sosial media kan performa Dewa ya, walau emang dia masih peringkat 2 di Liga 1 tapi dari gaya bermain dan gol-golnya emang kombinasi pemain. Iya, dan peran Egy sangat vital karena Egy membagi bola, sesekali juga lebih mencetak penyerang gol. lubang berarti ya.
playmaker dia. Oh, attackingnya? Iya, makanya Egy kan di situ bukan forward, midfielder Iya, ya kan, iya, di attacking tengah, di midfielder Egy. Jadi emang tapi balik lagi ya karena ini melawan Australia mungkin ada Egy pun nggak bisa dengan performa yang bagus, bisa juga nggak ada jaminan jadi starting walau dia bermain yang sangat impresif karena ini mungkin ada kebutuhan karena lawan kita Australia yang memiliki tinggi yang postur diaspora lah ya, lebih postur. cocok ya. Mungkin Kalau yang Bagiska tuh gue lihat cukup tinggi sih, tapi kayaknya mungkin lebih ke Ole ya. gue rada kalau hoki sih menurut gue ya aneh. Kayaknya hoki Kalau Sananta gue masih penasaran yang kurang diberi kerjaan karena dengan kita dari segi postur Sananta masih emang bisa bersaing ya, kan? masih bisa bersaing dan ya gue berharap akan jadi mencoba dengan striker murni ya. Ya, jadi Ole dipasang sebagai striker sendiri di depan ya. Iya. Kayaknya memang Ole Romeni deh pilihannya, enggak? Atau ya. Jadi yang kalau oleh Roman yang jadi striker ini yang ngebantu dia di sayap ini yang akan siapa sih yang akan Kalau menurut gue ya starting 11-nya goalkeeper pasti pas. Nice. Terus center back itu Itses dan juga Hilgers. Kalau semua fit ya. Terus di kanan Kevin Dick, kiri Verdom. Kalau Kevin Dick fit Ya, kalau semua fit nih. Kalau Terus enggak, di tengah ya, kalau di tengah Tom Haye dan ini siapa? Gianpaolo Pesci tadi. Bisa. Dan di Ya. depannya Marcelino. Terus di kanan mungkin bisa strike atau Renders. Di depannya itu si ini Ole Romeni dan mungkin juga akan langsung dimainkan si Dean James. Kalau line up prediksi lu gimana? 11-11-nya deh, terlepas dari formasi yang akan dipakai nih. Kalau di apa ya di ini sebenarnya di ketika melawan Australia kalau menurut gue kalau Hilgers dan Rizky Ridho seperti yang line up lo tadi kalau Jai pasti ya Pasti, kapten, ya. pasti kalau Rizky Ridho sama Hilgers gue masih 50-50 karena Rizky Ridho ini emang berbeda ya klubnya tapi Ya. Rizky Ridho ini Chemistry dengan ya? chemistry dengan Jai lebih komplit, lebih nyatu lah. Iya, lebih nyatu karena lebih sering bermain. Nah, iya, iya. Hilgers kadang ada bermasalah dengan kebugaran juga kan. Karena dia main terus kan nah, di jadi kan. jadi ya kalah tapi kalau enggak sih Hilgers karena punya poster lebih tinggi dari Rizky Ridho dan apa namanya kadang membantu saat menyerang juga lumayan apa ya punya peran ya, penting punya lah. peran. Jadi bisa kalau Hilgers bisa ya untuk melawan Australia Ya, nih ya, ya. karena ini kita nggak hanya secara teknikal, fisik juga Fisik dan melawan bertahan juga Australia. harus bagus. Nah kalau untuk di kanan, menurut gua Sandy Walsh juga di formanya di Liga Jepang juga cukup bagus starter. Tapi kalau emang Kevin Dix fit, ya Kevin Dix ya. Tapi kalau gantinya Sandy Walsh not bad juga, Ya. karena berpengalaman juga. Kalau di kiri udah gak bisa diganggu kan, mau sempati nama atau arahan sekalipun Verdom lah. Nah kalau di tengah gue juga setuju Pelu Pesci sama Tom Haye karena gue ngeliat juga beberapa cuplikan emang gak ngeliat secara langsung ya. Pelu Pesci ini selain berpengalaman dengan usianya yang sudah matang punya fisik yang bagus juga untuk duel-duel. Pure DM ya. Iya, pure DM. Dan Tom Haye kan kita kreativitas. Nah, mungkin gua melihat dua itu pas kemungkinan terus mungkin kalau 4-2-3-1 lah kita anggap 4-2-3-1 ya dengan depannya Marceng. Nah, kalau di kiri ini gue kayaknya Dance belum sih menurut gua. Jadi gue lebih memilih kemungkinan strike di kiri, di kanan Renders. Gua berharapnya Egy sih diberi kesempatan karena lagi Egy Kidal ya. Egy Kidal. Oh iya. Kidal dan depannya Ole Romeni. ini tapi balik lagi ya Siapa yang fit ya? siapa yang fit dan terus ini harapan maksudnya prediksi dan harapan gue karena balik lagi melawan Australia ini nggak hanya taktikal, ada fisik. Tapi kalau Egy dari segi postur ngerebut bola Bisa bersaing. nggak bisa bersaing malah susah karena postur.
Tapi dari segi kreativitas, let's say masih bisa bersaing karena bagus di Dewa bermainnya secara kolektif. Iya. Tapi ya kalau seandainya pun juga bukan Egy, kita geser seandainya, let's say Egy enggak, oleh di depan gue mau lihat Sananta juga. Atau Bagas. Sananta atau Bagas, jadi sebagai striker murni ya. Tapi Gitu sih. terakhir nih sebelum itu kan ini kan prediksi line up kita. Untuk dari segi permainan apakah lebih inisiatif ataukah lebih pragmatis? Pasti kita nggak bisa ini bermain di Kandang Australia. Di kandang Australia. Australia juga butuh poin. Ya. Jadi Lebih adaptif berarti ya. lebih rasional dan lebih bermain secara pragmatis, mengejar counter attack itu lebih realistis menurut gue, karena Australia akan bermain gila-gilaan, Iya, terutama karena pasti mereka akan mengejar gol mengejar peringkat 2 dan mengejar gol dengan sebanyak mungkin dan mengejar gol pertama secepat mungkin. Jadi peran seperti counter attack itu kan diperlukan apa ya, punya sayap yang cepat. Gue nyangka juga sih Yance dan Anungga itu Yakob, kan bisa untuk counter. kadang kita counter, kita kan malah di stuck di finishing kan biasanya kan di nomor 9. Lah agak susah. Tapi kalau dari sayap kita sejauh ini kan menunjukkan impresif kayaknya counter yang bagus. Jadi berarti lebih bertahan di babak sendiri tapi tidak parkir bus ya. Ya bukan parkir bus tapi di babak sendiri, tapi tetap mungkin menunggu peluang counter. Ya, zona marking mungkin. Iya. Jadi kan menunggu mungkin kesalahan Australia dalam passing dan melakukan counter. Itu Dan lebih kita harus realistis. efektif ya. Tapi menurut lu sendiri apakah kita bisa curi poin? Bukan berarti kita menang ya, curi poin lah. Itu ya bisa seri gitu. Sangat bisa. Kita secara realistis seri itu mungkin menurut gue peluangnya tinggi. Bisa. Walaupun di kandang Australia. Iya, karena balik lagi mungkin dari segi kualitas di atas kita, Australia di atas kita, tapi mereka juga sangat buruk dalam finishing, dalam juga kualitas jelek, finishing, ya kan. Nah. Dan juga kalau melihat memang ya kalaupun kalah kita masih ada chance dengan Bahrain dan Cina, tapi yang kalau bisa curi poin lebih bagus lah. Ya, yang nggak boleh kalah dan tanda kutip wajib menang untuk menjaga asa kita ya lawan Bahrain dan Cina ya. Dan juga bermain di kandang itu sih. Iya. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.